Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadillah dari Ekis 5. Pertama, saya ingin menjelaskan seputar pasar modal syariah. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan definisi dari pasar modal syariah. Modal syariah adalah pasar modal yang di mana di dalamnya terdapat transaksi instrumen keuangan atau modal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau menurut syariat Islam, di mana juga di sini harus berpatokan pada halal. Kemudian di dalamnya tidak boleh terdapat hal-hal yang melenceng dari prinsip-prinsip syariat tersebut atau terdapat manipulasi atau penipuan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah yaitu yang pertama yaitu emiten, kemudian perantara emisi yang terdiri dari penjamin emisi, akuntan publik, perusahaan penilai, badan pelaksanaan pasar modal, kemudian bursa efek, dan ketiga perantara perdagangan efek yang terakhir yaitu investor. Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah itu menurut Mertuwali yaitu pertama itu meningkatkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan likuiditas dan keuntungan dari bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan ekonomi dari segi harga saham atau produk yang ditentukan oleh perekonomian tersebut. Adapun cara untuk menentukan kriteria produk investasi dalam syariah tersebut, yang pertama yaitu produk dan jasanya harus dibuktikan serta cara pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh melenceng dari ajaran Islam, seperti tidak membuka tempat perjudian dan sejenisnya, tidak membuka lembaga konvensional dan sejenisnya. Yang jelas harus berpatokan pada label halal. Kemudian kedua itu jenis transaksi harus dilaksanakan dengan kehati-hatian. Di dalamnya terdapat gharar, maisir dan maghrib, di mana di situ merupakan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Kemudian di sini terdapat produk-produk investasi pada pasar modal syariah yaitu yang pertama itu saham, di mana saham tidak boleh melaksanakan transaksi haram atau melenceng dari prinsip syariat Islam, karena apabila di dalam akad tersebut melakukan manipulasi atau tidak menggunakan akad sesuai dengan syariat Islam seperti akad syirkah atau musyarakah, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kemudian obligasi, di mana obligasi syariah adalah surat berharga dalam jangka waktu panjang yang berlandaskan pada prinsip syariah. Kemudian di mana harus disesuaikan dengan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar dana atau fee kepada pemegang obligasi syariah, atau membayar kembali dana yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kemudian reksadana syariah yaitu reksadana yang berlandaskan pada prinsip syariat Islam, di mana di sini sebagai pemilik harta atau pemilik modal yaitu syahid al-mal, dan kemudian pemilik investasi sebagai wakil al-hisab mal, di mana keduanya tersebut
terdapat kerjasama untuk melakukan transaksi dalam reksadana syariah. Instrumen pasar modal yang diharamkan yaitu yang pertama preferred stock, di mana preferred stock ini merupakan saham yang diharamkan oleh ketentuan syariah. Terdapat dua karakteristik utama, yaitu pertama itu adanya keuntungan tetap, dan kemudian kedua yaitu pemilik saham yang mendapatkan hak istimewa terutama pada saat likuidasi. Dan kedua itu forward contract, di mana forward contract tersebut diharamkan karena segala bentuk jual beli ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu opsi, yang merupakan hak yang dilandasi perjanjian untuk menjual atau membeli. Sekian dari materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.